ANB Official. Karena itu di bagian takyif fikih tentang transaksi Google AdSense dan AdMob, transaksi dalam Google AdSense termasuk transaksi jualah yang hukum asalnya tidak terlarang, dengan syarat materi iklannya tidak bermasalah dan tujuan iklannya tidak mendukung hal yang haram, dengan kesepakatan yang tadi atau dengan syarat yang tadi kita sebutkan. Unit jasanya halal. Yang kedua, tidak ada unsur ta'awun alal itsmi wal udwan. Kita tidak mengetahui berapa banyak orang yang akan mengklik iklan di situs peserta bisnis online Google AdSense. Selama upah yang diberikan jelas sebagai kompensasi atas klik pada setiap pengunjung, transaksi tersebut tidaklah terlarang secara syariat. Namun kita wajib memastikan isi iklan tidak ada yang bermasalah dan menghindari iklan produk-produk yang terlarang. Jika dua ketentuan ini terpenuhi, maka upah iklannya jika kedua ketentuan ini tidak terpenuhi, maka upah iklannya bermasalah karena tidak memenuhi syarat jasa yang sah secara syar'i. Baik, kita coba lihat ya. Ada orang yang memasang AdSense. Yang kita pahami ketika anggota itu mendaftar AdSense dan mau masang iklan, maka yang bisa dilakukan adalah membatasi dengan kategori ya. Misalnya, iklan apa yang boleh dipasang? Misalnya, untuk Anda kasih batasan kategori olahraga atau otomotif. Kemudian juga kadang bisa dibatasi berdasarkan usia. Untuk usia, sasarannya adalah usia sekian. Baik. Cuman yang jadi masalah, kategori di Google itu luas rentangnya. Luas rentang. Sehingga misalnya kategori religi, agama, Google kan tidak menyediakan kategori Islam saja atau Nasrani saja, tidak. Tapi dia langsung kategori religi, agama. Untuk kategori agama misalnya, rentangnya sangat luas. Sehingga semua agama masuk, ya. Kadang iklan apa misalnya, iklan Injil atau iklan agama yang lain masuk. Termasuk juga misalnya kategori olahraga. Di situ juga cukup luas rentangnya. Sehingga semua jenis olahraga bisa masuk. Termasuk misalnya olahraga renang, olahraga yang harus membuka aurat dan yang lainnya. Kemudian realita yang lain bahwa meskipun sudah dipasang kategori, algoritma iklan itu menyesuaikan kebiasaan pengguna device-nya, pengguna alat. Algoritma iklan menyesuaikan kebiasaan pengguna alat. Sehingga bisa jadi kita sudah berusaha untuk membatasi dengan kategori. Namun pengguna alat ini, pengguna HP atau pengguna laptop, dia sering nonton sesuatu yang lain. Maka muncul iklan sesuai dengan algoritma pengguna. Ya, sehingga di sini lebih sulit lagi untuk dikendalikan. Seperti beberapa laporan yang dulu kami dapatkan ketika di UFIT ya. Kenapa muncul iklan ini, iklan ini, iklan ini? Kita menyampaikan alasan bahwa kami sudah berusaha untuk membatasi dengan beberapa batasan kategori yang kami siapkan. Kok masih muncul iklan seperti ini? Itu bisa jadi karena yang bersangkutan
sering menggunakan HP-nya, sering menggunakan laptopnya untuk nonton seperti itu. Makanya dimunculkan kayak gitu. Karena kalau kemudian orang misalnya sering nonton otomotif, lalu dia dimunculkan iklan Injil, dia nggak tertarik. Maka diarahkan ke iklan yang sesuai yang dia tonton. Padahal Google itu merekam kebiasaan penggunanya. Nah, bagian inilah yang cukup sulit untuk bisa kita kendalikan. Karena itu kembali kepada aturan tadi, bahwa dalam jual beli jasa Anda harus memenuhi dua ini. Jasa itu halal manfaat, dan yang kedua tidak mengandung unsur tolong menolong dalam maksiat. Bisa jadi dari sisi konten iklannya nggak ada masalah, kontennya tidak ada aurat, tidak ada konten bermasalah, tapi tujuannya bermasalah, mengajak orang untuk berbuat maksiat. Sehingga misalnya sering kita lihat konten iklan game. Iklan game itu kan cuman animasi ya. Animasi game apa itu, yang orangnya kecil-kecil itu ya. Orangnya kecil-kecil, nggak ada wanita di situ, nggak ada aurat. Animasi nggak ada wanita. Game semut misalnya, menghancurkan kerajaan semut. Namun arahnya game kita tahu, dia mengajak orang untuk membuang-buang waktu, menyanyiakan waktunya. Sehingga bisa jadi ada tolong-menolong dalam maksiat atau tolong-menolong dalam hal yang sia-sia. Dan ini tidak selayaknya kita lakukan. Baik, Anda bisa bayangkan aplikasi Anda bentuknya hadis, isinya Al-Quran hadis. Tapi tiba-tiba muncul iklan kayak gini. Jadinya kan menurunkan wibawa. Di sebuah masjid ada orang yang mengiklankan game, itu menurunkan wibawa. Karena itu penting untuk memperhatikan poin-poin tadi ya. Membatasi semaksimal mungkin. Kemudian kalaupun kategorinya sangat luas, jika bisa dibuat lebih sempit, lakukan. Dan nah, bagian ini yang susah untuk kita kendalikan, karena ternyata iklan yang muncul dia menyesuaikan dengan kebiasaan pengguna. Karena itu di sini ada beberapa fatwa ulama tentang Google AdSense. Seperti yang disampaikan dalam fatwa Islam dari penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Ketika beliau ditanya tentang Google AdSense, beliau mengatakan, al-aslu annahu la yajuzul ishtiraku fi hadzal barnamij al-i'lani. Hukum asalnya tidak boleh bergabung dengan dalam Google AdSense illa, kecuali bi syarti ta'aqqudi min salamatil mawaqi' al-mu'lin anha wa khulwiha minal muharramat, kecuali bisa dipastikan bersihnya berbagai macam situs yang diiklankan tersebut dari hal-hal yang haram. Li'annahu la yajuzul i'lanu wad-di'ayatu wal-i'anatu ala nashril munkarat. Karena tidak boleh mengumumkan, mengiklankan dan membantu penyebaran kemungkaran. Kemudian beliau mengutip firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kemudian beliau melanjutkan, jika memang realitanya bahwa mayoritas situs yang diiklankan pada situs peserta Google AdSense adalah situs mengenai pengajaran berbagai bahasa atau semisal dengan itu, maka hukumnya tidak mengapa. Misalnya mengiklankan pelajaran bahasa. Nah, terlebih lagi jika anggota sangat membutuhkan penghasilan. Anggota Google AdSense berkewajiban tidak mengiklankan situs-situs yang bertentangan dengan hukum syariat. Jika tidak mampu melakukannya, dengan kata lain situs-situs terlarang tetap muncul di situs anggota, maka wajib bagi anggota untuk meninggalkan bisnis jual beli jasa ini. Jika tidak mundur dari bisnis ini, anggota Google AdSense akan menjadi orang yang turut berperan dalam menyebarluaskan dan mengiklankan hal-hal yang hukumnya haram. Sehingga bukan masalah pendapatan lagi, tapi sudah hubungannya dengan dosa dan maksiat.
Bisa jadi Anda nggak ngambil, Pak, saya tidak mengambil hasil dari Google AdSense. Nanti semuanya akan saya berikan kepada fakir miskin, akan saya gunakan untuk apa misalnya perbaikan jalan. Baik, kami memberikan apresiasi ketika Anda berkomitmen tidak mengambil dana itu. Namun, yang perlu diperhatikan adalah ketika iklan mungkar itu Anda biarkan di situs Anda, berarti kita turut berdosa. Kenapa? Karena menyebarkan kemungkaran, meskipun nggak dapat hasil. Sehingga sangat disayangkan, kita nggak dapat manfaat, tapi justru kita dapat dosa. Uangnya tidak bisa kita makan, tidak bisa kita manfaatkan, tapi justru kita mendapatkan perbuatan dosa. Baik.